Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, salam bahagia. Baik, teman-teman semuanya, hari ini kita akan membahas tentang uji korelasi ganda. Di mana uji korelasi ganda ini adalah kelanjutan dari uji korelasi sederhana. Oke, baik. Uji korelasi ganda atau kita sering sebut dengan multiple correlation itu ketika kita memiliki lebih dari satu variabel bebas. Jadi kita ingin melihat hubungan atau korelasi antara beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat secara bersamaan. Ini sering dikatakan sebagai pengaruh apa namanya, bukan pengaruh parsial, tapi pengaruh simultan. Jadi dia hubungan secara bersama-sama. Misalkan kita ingin melihat, misalkan ada variabel bebas X1, ada variabel bebas X2, lalu ada variabel terikat Y. Nah, di sini kita ingin melihat apakah ada hubungan antara variabel kedua variabel bebas tadi, X1 dan X2 terhadap Y. Berarti ada tiga variabel semuanya. Nah, korelasi itu kan dua variabel. Berarti tiga variabel kita ambil dua variabel. Tiga kombinasi dua. Berarti apa saja itu? Berarti ada X1, X2, X1, Y, X2Y. Jadi kombinasinya ada tiga. Nah, kalau ada empat seperti apa? Kalau ada empat, misalkan variabel bebasnya X1, X2, X3. Lalu variabel terikannya Y. Berarti ada empat variabel. Karena kita mau lihat korelasi, berarti diambil dua. Empat kombinasi dua. Berapa? Silakan dihitung. Itu 4 faktorial per 2 faktorial per 2. Berapa? 12 per 2 ya. Iya benar. Ada 6. Kalau dia 4. Berarti apa saja itu? X1, X2, X1, X3, X2, X3, X1Y, X2Y, dan X3Y. Jadi di sini dikatakan bahwa korelasi berganda itu termasuk analisis multivariat di mana ingin mengukur seberapa kuat variabel yang diberikan dapat berkorelasi dengan kombinasi linier. Jadi kombinasi yang saya katakan tadi itu. Misalnya ya, ini saya anggap ada tiga ya, ada X1, X2, variabel bebas, kemudian ada Y sebagai variabel terikat. Nah, berarti pertama kita lihat bagaimana hubungan antara X1, X2, bagaimana hubungan antara X1Y, bagaimana hubungan antara X2Y. Itu secara sendiri-sendiri. Jadi di sini Rx12 kita hitung dulu bagaimana korelasi X1, X2, makanya kita simbol dengan Rx1, X2, lalu kita cari lagi berapa koefisien Rx1Y atau koefisien korelasi X1 dan Y. Baru kemudian kita cari koefisien korelasi antara X2 dan Y. Oh ini maaf, ini tipe ya. Ini S2 harusnya ya. Nah, salah ketik. Nah, jadi itu namanya pengaruh parsial. Jadi antar dua variabel kalau yang R kecil. Nah, kemudian karena kita ingin melihat misalnya hubungan antara X1 dan X2 terhadap Y secara parsial, secara simultan, maka kita gunakan simbol R kapital. Jadi ini bersama-sama nih. Kenapa jadinya tiga? Jadi R pengaruh atau hubungan X1, X2 terhadap Y. Nah, kita masukkan ke formula ini, tapi dengan catatan korelasi sederhananya harus ingat, karena kita langkahnya sama, kita hitung dulu korelasi sederhana Rx1, X2, lalu Rx1Y, lalu Rx2Y. Setelah dapat ketiga-tiga ini, seperti yang waktu kita menghitung korelasi sederhana, ada formulanya ya, harus ingat, baru dimasukkan ke R besar. Jadi langkahnya cukup sederhana. Nah, setelah itu nanti kita lihat apakah dia signifikan atau tidak. Kita karena dia
apa namanya, bukan parsial, bukan sendiri-sendiri, tapi lebih dari satu variabel bebas, kita gunakan uji F untuk melihat signifikansinya. Bukan uji T lagi. Kalau uji T dia kalau parsial, ini kan simultan. Nah, jadi kita masukkan nilai R ganda, namanya korelasi berganda, R besar tadi, dikuadratkan per banyaknya variabel bebas, di sini misalnya 2, lalu dibagi formula seperti ini. 1 min R kuadrat per N min K min 1. Nanti bandingkan dengan F tabel. Jika dia lebih, berarti terdapat hubungan yang signifikan. Jika nilai F itu kurang dari, tentu dia tidak signifikan atau tidak terdapat hubungan yang signifikan. Nah, F tabelnya seperti biasa waktu kita pernah belajar di ANOVA ya. Jadi, ambil alfanya berapa, derajat bebas untuk yang pembilang itu K, untuk yang penyebut N min K min 1. Tapi kita bisa lihat di tabel Fisher. Nah, sekarang kita punya kasus. Seorang peneliti akan melakukan penelitian tentang hubungan antara minat belajar, motivasi belajar, terhadap prestasi belajar siswa kelas 10 SMA pada mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, di sini berarti ada variabel bebas minat, ada variabel bebas motivasi. Berarti ada 2 terhadap prestasi belajar. Prestasi ini kita anggap Y ya, karena dia variabel terikat. Minat X1, motivasi X2. Jadi di sini kita ingin melihat bagaimana hubungan secara simultan. Jadi semuanya ya. Jadi digabung hubungan X1 minat, hubungan minat, kemudian motivasi terhadap prestasi. Seperti tadi, kita harus menyelesaikan dulu bagaimana, nah ini datanya ya, bagaimana korelasi sederhana dulu antara minat dengan motivasi. Itu yang pertama, hitung dulu korelasi sederhana antara minat dengan prestasi atau antara X1 dengan Y, dan hitung juga korelasi sederhana motivasi dengan terhadap prestasi. Setelah itu dapat, baru kita cari hubungan atau korelasi bergandanya. Jadi nilai sederhana tadi misalnya minat dengan prestasi X1 dengan Y, motivasi dengan prestasi X2 dengan Y, lalu X1 dengan S2 minat dengan motivasi. Udah dapat baru cari korelasi ganda, masukkan ke formula yang tadi, itulah hasilnya. Jadi 3 kali kerja ya, 4 kali dengan menghitung yang berganda. Nah, jadi pertama, jadi untuk kasus ini kita bisa membuat korelasi hipotesisnya digabung ya, karena ini gabung. Tidak terdapat hubungan signifikan antara minat dan motivasi terhadap prestasi belajar. Nah, kalau biasanya kita gunakan simbol rho untuk korelasi sederhana, kita gunakan R besar. Jadi ini sama dengan koefisien determinasi. Kenapa determinasi? Penentu. Variabel bebas yang menentukan bagaimana nanti variabel terikannya. Jadi koefisien determinasi namanya, ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, nanti kita bisa buat tabel bantuan seperti ini. Jadi ini cukup komplit ya. Setelah ada X1, X2, Xy, nanti X1-nya kita kuadratkan, X2 kita kuadratkan, Y-nya kita kuadratkan, lalu kita kalikan X1Y, X2Y, dan X1, X2. Nanti di total-total semuanya di bawah, baru masukkan ke yang saya bilang tadi. Pertama, cari korelasi sederhana atau produk momen untuk X1 terhadap Y. Seperti biasa formula yang kemarin kita pernah bahas, nanti dapat koefisien korelasi sederhana antara X1 dan Y. Nanti dapat juga untuk koefisien korelasi sederhana antara X2 dan Y. Ini nilai X1Y-nya sederhananya 0,879, kalau yang S2Y 0,85. Yang ketiga, korelasi sederhana antara X1 dan S2. Sama, tinggal ganti sigma X1 S2. Kalau tadi kan sigma X1Y, sigma S2Y, jadi tinggal ganti. Setelah ketiga-tiganya dapat 0,9 ya, baru kita masukkan ke yang korelasi bergandanya, yaitu hubungan antara X1 S2 terhadap Y. Hubungan antara motivasi dan minat terhadap
minat dan motivasi terhadap prestasi belajar. Diperoleh skor sebesar 0,889. Dimasukkan aja. Cukup besar, cukup tinggi 0,8 itu. Nah, setelah kita dapat R-nya, yang saya bilang itu koefisien determinasi, artinya seberapa persen variabel X1, X2 itu memberi kontribusi terhadap Y. Atau seberapa persen minat dan motivasi ini memberikan hubungannya tuh seberapa sih? Bahwa variabel terikat prestasi tadi ditentukan oleh minat dan motivasi sebesar berapa persen. Sumbangannya berapa gitu ya. Karena faktor lain kan mungkin masih banyak. Kita kali 100% aja. Tadi kan dapat R besarnya 0,889. 3 kali 100%. Ya, dapat 79,03. Artinya bahwa variabel minat dan variabel motivasi memberikan kontribusi atau sumbangan terhadap variabel prestasi atau hasil belajar sebesar 79%. Kok nggak 100? Berarti dia ada faktor lain. Kita tidak kita teliti. Ya, tidak perlu ditulis karena memang tidak mungkin 100%. Banyak faktor yang berkaitan dengan hasil belajar. Nah, kita lihat, kita bandingkan dengan F tabel. Kita hitung dulu F hitungnya untuk melihat dia apakah signifikan atau tidak. Terdapat 24,4. F tabelnya derajat pembilangnya itu seperti tadi K ya. K itu banyak variabel berarti 2. Lalu daerah derajat bebas penyebutnya N min K min 1. N itu banyaknya pasangan data, tadi ada 16. Jadi kita hitung dan kita lihat di tabel Fisher ya, ternyata dapatnya 3. Nah, 24 ini kan lebih dari 3. Nah, ini ya tabelnya ya, lebih dari 3. Berarti kita katakan bahwa hubungan signifikan, R besarnya apa namanya signifikan ya. Nah, artinya apa? Sehingga hubungan antara minat belajar dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar itu memang signifikan, yaitu pada mata pelajaran bahasa Inggris. Saya ulangi, jadi jika kita ingin menghitung banyaknya seberapa besar hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat, lebih dari satu variabel bebas, kita gunakan korelasi berganda, tapi tetap menghitung korelasi linear sederhana. Baru kita setelah dapat dimasukkan ke formula R tadi. Ya, jadi memang untuk korelasi ini bisa menggunakan SPSS karena dia banyak sekali perhitungannya untuk memudahkan. Ya, oke, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.